Rahayu, sugeng pinanggih para kadang pada tayangan Jagat Alit yang ke-38 ini, sesuai dengan permintaan dari para kadang yang lainnya, saya ingin menyampaikan tentang materi Roh Sukmo juga, yang mana di sini akan mengulas bagaimana peristiwa seseorang yang mengalami mati suri. Jadi perkataan di sini di tengah masyarakat kita ada beberapa peristiwa, ada beberapa kejadian yang selama ini menjadi misteri, di mana masih menjadi kebingungan saat ingin mengetahui sesungguhnya apa peristiwa, bagaimana apa yang terjadi dengan sukmo tersendiri saat mengalami seseorang itu mati suri. Jadi di dalam tuntunan Jagat Alit ini memang sesungguhnya memang ada semacam urut-urutan atau silabus yang sudah tersusun dengan rapi, dan itu harus step by step, harus bertahap supaya semuanya itu bisa menjadi lebih jelas di dalam memaknai satu persatu. Perkataan memang Jagat Alit pasti akan membahas mengenai peristiwa sukmo, peristiwa roh sukmo, di mana kita sebagai manusia itu bisa salah satunya kita mengalami kejadian mati suri. Maka apa yang dimaksud dengan mati suri di dalam tinjauan kita saat kita itu berselancar menyelami di dalam diri kita, di dalam Jagat Alit kita. Perkadang saya yakin perkadang juga tidak asing lagi sering mendengar istilah mati suri. Secara fisik, mati suri itu adalah sesuatu yang bisa dipahami, dimengerti, dan dibuktikan adanya sesuatu yang terjadi di dalam jantung kita itu yang sudah tidak terdeteksi adanya sebuah gerakan atau kehidupan di sana. Nah, tetapi secara fisik sesungguhnya yang disebut mati suri ini, otak kita masih menyimpan sesuatu energi walaupun sangat-sangat lemah, tetapi masih aktif. Sehingga di dalam mati suri ini, orang yang mengalami itu biasanya kalau mereka suatu saat tersadar, itu seperti mengalami sebuah peristiwa mimpi. Hanya seperti proses mimpi, di mana di dalam mimpi itu mengalami atau menjumpai hal-hal yang selama ini tidak pernah dijumpai di dalam alam kasunyatan. Sebab di dalam peristiwa mimpi yang terjadi di dalam mati suri tersebut sesungguhnya itu adalah merupakan alam transisi, di mana itu batas antara dunia kita dan akhirat yang nanti akan kita singgahi sebagai tempat sementara kita. Maka itu yang terjadi saat kita itu mencoba memahami mati suri secara fisik, secara badaniah kita. Lalu bagaimana Jagat Alit itu memaknai peristiwa mati suri ini? Mati suri ini adalah peristiwa di mana seseorang itu mengalami terpisah dengan sukmo, badannya terpisah dengan sukmo, tetapi sesungguhnya sukmo itu belum menuju ke dalam alam akhirat. Nah, masih berada di dalam alam sekitar. Artinya kalau bisa digambarkan di dalam rohani kita, di dalam alam supaya kita mudah untuk membayangkan. Jadi saat kita itu mengalami mati suri itu, roh sukmo itu seperti mendatangi sebuah misalnya seperti gerbang, ada gapura besar di sana. Saat kematian itu
memang benar-benar terjadi di dalam diri kita, dan itu memang sudah menjadi pepesti kita, maka gapura, pintu itu akan membuka dengan sendirinya, menerima kita masuk ke dalam alam akhirat. Tetapi yang dialami mati suri, roh sukma ini berada di depan gapura itu, berada di dalam depan pintu itu. Walaupun pintu itu sudah terbuka, tetapi sukma itu tidak masuk ke dalam alam akhirat, sehingga masih dapat di dalam alam yang diantara, itu yang disebut alam transisi. Jadi alam transisi antara dunia kehidupan dan dunia kematian. Maka saat di dalam alam transisi ini, itu ada dua kemungkinan, para kadang. Jadi sukma itu bisa melangsungkan atau meneruskan perjalanannya masuk ke dalam pintu dan akhirnya benar-benar terjadi kematian, atau sukma itu bisa kembali ke dalam diri kita dan kita bisa tersadar kembali, hidup kembali. Nah, jadi peristiwa ini sesungguhnya tidak jauh berbeda pada saat para kadang pernah mendengar wedaran mengenai Angracut Sukma. Jadi Angracut Sukma itu juga berisiko seperti itu. Saat kita tidak bisa mengendalikan diri, saat kita belum menjadi pengendali atas piranti yang ada di dalam diri kita, kadang saat kita meninggalkan roh-roh yang ada di dalam diri kita untuk tidak kita muliakan, untuk tidak kita ugemi, ya kita tidak menjadi dekat. Sehingga roh itu mempunyai maksud dan tujuan sendiri, sedangkan kita yang membawa badan kita itu mempunyai tujuan sendiri. Ketidakdekatan hubungan ini bisa menyebabkan kita ditinggalkan roh itu, roh tersebut masuk ke dalam alam akhirat. Nah, maka dalam peristiwa Angracut Sukma, Warga Sukma itu juga berisiko bahwa di sana bisa terjadi kematian yang diakibatkan oleh peristiwa Sukma memasuki gerbang pintu akhirat. Nah, lebih jauh para kadang mati suri ini memang menjadi misteri bersama kita di masyarakat. Siapapun belum bisa menentukan peristiwa apa yang terjadi, tetapi dari sekian banyak peristiwa yang ada, dari sekian banyak pengalaman-pengalaman para kadang yang pernah mengalami mati suri di sana mempunyai pengalaman tersendiri, mempunyai peristiwa bagaimana para kadang yang mengalami ini memasuki suatu peristiwa, memasuki suatu ruangan, memasuki suatu lorong panjang, memasuki sesuatu yang memang belum pernah dilihat sama sekali. Nah, itulah kuasa Gusti yang suatu saat diberikan kepada kita semua saat kita itu menjelang ajal, dan kita pasti akan melalui tempat tersebut. Nah, terkadang saya ingin berbagi bagaimana kita memaknai mati suri ini secara baik di dalam tuntunan Jagat Alit. Mati suri itu sesungguhnya peristiwa yang bisa merubah diri kita, kemanusiaan kita itu yang selama ini kita tidak dekat dengan diri kita, tidak mengenal pribadi kita, tetapi dengan peristiwa mati suri itu, dengan pengalaman yang dilihat di dalam mati suri tersebut, orang tersebut bisa menjadi sangat takut, orang tersebut bisa menjadi tersadar, lalu kembali kepada tuntunan jalan yang benar. Maka diibaratkan mati suri ini adalah orang yang diberikan anugerah sesungguhnya, tetapi anugerah ini kadangkala tidak bisa kita maknai secara baik, karena ini seolah-olah menjadi peristiwa bencana, seolah-olah bisa menjadi peristiwa aib, seolah-olah menjadi peristiwa yang bisa membuat suasana keluarga yang ada itu menjadi malu di tengah masyarakat.
Tetapi di dalam jagat alit semuanya itu kehendak Gusti. Artinya saat seseorang itu mengalami mati suri, seseorang itu memang rubah di sana melalui peristiwa itu. Tetapi tidak semua orang itu lewat mati suri. Nah, ini sesuatu yang bisa dimaknai sebagai salah satu cara kita untuk kembali kepada tuntunan dawuh-dawuh Gusti, di mana mati suri ini seperti orang itu dicuci kembali, seluruh ingatannya itu diendapkan lalu dinolkan lagi. Bahkan kadang orang yang mati suri itu bisa setelah tersadar bisa tidak ingat apa-apa lagi. Keadaan rohaniahnya itu bisa juga masih kembali seperti seorang bayi. Nah, tetapi juga ada yang masih terbawa ingatan-ingatan masa lalu sehingga masih bisa berbaur dan beradaptasi dengan baik. Nah, itu nanti butuh tuntunan, butuh pendampingan dari orang-orang di sekitarnya. Tetapi di balik peristiwa mati suri adalah peristiwa di mana seseorang itu mengalami sebuah perubahan, terlepas apapun penyebabnya, sehingga bisa terjadi mati suri. Di dalam mati suri, kadang memang ada beberapa yang bisa mendekatkan di dalam peristiwa tersebut. Yang pertama tadi seperti saya sampaikan di depan, saat kita melakukan diri lewat anggeracut itu bisa terjadi. Kita bisa mengalami mati suri seandainya sukmo tersebut itu melampaui batas yang dia masuki. Lalu bisa juga di dalam peristiwa lain saat kita itu mengalami musibah, sehingga ada beberapa bagian organ kita itu yang sangat-sangat vital, terutama yang mungkin berada di dalam batang otak ini, yang sehingga kalau kita terkena benturan yang sangat kuat, ya, dan otak mungkin sebagai organ itu mungkin bisa kekurangan asupan oksigen, semuanya bisa terjadi peristiwa yang sama yang disebut mati suri. Maka di situ ingin saya gambarkan lagi, saya ingatkan lagi, kadang bahwa mati suri itu keadaan di mana fisik kita, terutama jantung kita itu sudah tidak terdeteksi detaknya, tetapi otak kita masih aktif, otak kita masih bekerja walaupun dengan kekuatan yang sangat-sangat lemah. Nah, maka di situ bagaimana kuncinya kita bisa tersadar kembali saat mengalami mati suri adalah bagaimana kita ini merawat roh-roh kita, merawat roh sukmo kita itu bisa kembali dan tidak memasuki pintu gerbang akhirat tersebut yang memang belum waktunya. Maka kita sebagai pemilik badan ini dan pelindung dari roh-roh yang ada di dalamnya, juga kita harus ngupakara supaya hubungan kita dengan unsur-unsur tersebut bisa terjalin dengan baik. Nah, jadi kadang di masyarakat memang simpang siur mengenai mati suri ini. Ada yang bisa dijelaskan mengenai tinjauan secara kedokteran yang tadi sudah saya sampaikan mengenai bagaimana fisik kita itu jantung sudah tidak terdeteksi, pupil mata kita itu yang sudah tidak bisa merespon cahaya, tetapi otaknya masih aktif walaupun dalam frekuensi yang sangat-sangat minim. Nah, di dalam tinjauan spiritualitas tentu saja ada penjelasan tersendiri di mana yang disebut mati suri itu diibaratkan bahwa rohnya itu belum sepenuhnya itu meninggalkan badan kita. Jadi masih separuh kalau ini dianalogikan. Jadi
seperti halnya misalnya para kadang membayangkan tubuh kita ini, daging kita ini itu diikat oleh roh. Nah, maka itu para kadang bisa mengingat lagi pelajaran mengenai apa artinya nuswantara. Adalah semua diat yang ada di dalam diri kita itu yang diikat untuk menjadi abdi dalam. Yang mengikat ini adalah roh. Para kadang saat roh itu mulai terlepas dari diri kita dan terlepas semuanya, maka kita akan mengalami kematian secara fisik. Tetapi di dalam mati suri, ya, ini diibaratkan roh itu, misalnya kalau kita supaya lebih mudah memahami, seperti dua seperti tali saja, yang kedua ujungnya itu saling berkaitan. Saling bersimpul, di mana saat tali itu terlepas satu ujungnya yang lainnya itu masih menempel di dalam tubuh kita, maka itu juga belum bisa dikatakan kematian secara spiritualitas. Jadi suatu saat ujung yang terlepas dari wadah kita itu masih bisa kembali dan kita masih bisa tersadar. Nah, itu gambaran analogi yang bisa memudahkan kita membayangkan kenapa sesungguhnya kita ini adalah nuswantara, diat yang diikat oleh roh untuk menjadi abdi dalam Gusti, untuk menjalankan dawuh-dawuh dalam bentuk dharma kebaikan. Nah, maka Jakatalit itu mengajarkan kepada panjenengan semua para kadang untuk menjaga diri, melindungi diri, supaya peristiwa-peristiwa yang mendekatkan kita kepada musibah itu bisa terhindarkan, sehingga kita tidak melalui proses mati suri. Nah, kita pun juga harus menghindarkan dari peristiwa-peristiwa kendak-kendak di mana kita ingin mencobai kerohanian kita di dalam laku, misalnya angracut, ingin mencoba warogo sukmo, sehingga kalau kita itu memang tidak paham, tidak tahu apa yang sesungguhnya bisa terjadi di sana, kita juga bisa akan mengalami peristiwa mati suri. Mati suri itu memang sangat-sangat berisiko kadang bagi kita. Saat memang roh sukmo tersebut itu melanjutkan perjalanannya memasuki pintu gerbang akhirat tersebut, selesailah sudah kita menjadi manusia. Tetapi kalau masih ingak-inguk, masih tengok sana tengok sini, sehingga akhirnya ingat jalan kembalinya pulang kepada badan ini, tentu saja kita akan menjadi tersadar kembali, kita akan bisa hidup kembali, dan kita akhirnya setelah hidup itu kita mengalami sesuatu perubahan. Perubahan apa yang terjadi itu tentu saja perubahan rohani. Nah, perubahan-perubahan ini pun juga bisa juga dimaknai sebagai kehendak Gusti yang ingin menyelamatkan seseorang tersebut untuk menjadi manusia yang baru, manusia yang diberikan pengalaman rohani yang baru, manusia yang bisa menyampaikan pengalaman yang baik itu supaya orang lain itu tersadar untuk berhati-hati di dalam menjalankan kehidupan. Itu kadang yang bisa saya sampaikan mengenai peristiwa mati suri. Semoga bisa menjadi pengetahuan rohani dan bisa menjadi peneguhan kita menjalankan laku di dalam Jakatalit ini, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang baik, menjadi manusia-manusia yang baru dengan seluruh perbuatan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Demikian kadang, matur nuwun, kita akan kembali lagi kepada tayangan berikutnya dengan tema-tema yang tentu saja berbeda, yang nanti akan mengisi ruang-ruang rohani panjenengan semua. Matur nuwun, rahayu.